Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi SAW yang bernama Jundub bin Junadah. Ia dikenal sebagai Abu Dzar al-Ghifari. Beliau berasal dari suku Ghifar yang dikenal sebagai suku penyamun di zaman Nabi SAW. Pada masa pra-Islam, ia memeluk agama Islam dengan sukarela, dan beliau juga termasuk sahabat Nabi SAW yang paling awal masuk Islam, yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Inilah kisah dari suku Ghifar yang bernama Abu Dzar al-Ghifari. Simak kisahnya. Di lembah Waddan yang menyambung Mekah dengan dunia luar ada sebuah kabilah yang tinggal di sana bernama Ghifar. Suku Ghifar ini hidup dari uang setoran yang diberikan oleh para kafilah yang hendak melakukan perdagangan dari Quraisy ke Syam atau sebaliknya. Suku ini ada kalanya hidup dengan merampas barang-barang kafilah yang tidak menyerahkan uang yang mereka pinta. Jundub bin Junadah yang dikenal dengan gelar Abu Dzar adalah anggota kabilah ini, namun berbeda dengan orang lain. Dia memiliki keteguhan hati, otak yang cerdas, dan wawasan yang luas. Dan dia merasa sangat tidak menyukai berhala-berhala yang disembah kaumnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolak kerusakan agama dan akidah yang terjadi pada kebanyakan bangsa Arab. Dia mencari tahu kemunculan seorang nabi baru untuk mengisi akal manusia dan hati mereka, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Lalu Abu Dzar, yang pada waktu itu berada di kampung halamannya, mendengar kisah tentang seorang nabi yang baru dan muncul di kota Mekah. Ia lalu berkata kepada saudaranya bernama Anis, "Pergilah ke Mekah dan carilah kisah tentang orang yang mengaku nabi itu dan mengaku menerima wahyu dari langit. Dengarkan apa yang dia ucapkan dan sampaikan kepadaku." Anis berangkat ke Mekah dan dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia mendengarkan beberapa sabda beliau. Kemudian Anis kembali ke desanya dan Abu Dzar lalu menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan penasaran, dia menanyakan kepada Anis tentang kisah nabi baru. Anis berkata, "Demi Allah, menurutku dia orang yang mengajak orang-orang untuk memperbaiki akhlak." Dia mengucapkan beberapa kalimat yang bukan syair. "Apa pendapat orang tentang dirinya?" tanya Abu Dzar. "Mereka menyebutnya penyihir, dukun, dan penyair," jawab Anis. "Demi Allah, aku tidak akan pernah merasa puas. Maukah kau menjaga keluargaku supaya aku bisa berangkat ke sana dan melihat dirinya dengan mata kepalaku sendiri?" tanggap Abu Dzar. "Baiklah, tapi waspadalah kepada penduduk Mekah," balas Anis. Abu Dzar mempersiapkan bekal perjalanan. Dia membawa wadah air berukuran kecil. Keesokan harinya dia berangkat menuju Mekah untuk menemui Nabi SAW dan mengetahui langsung kisah kenabian beliau. Abu Dzar tiba di Mekah dengan diam-diam karena khawatir terhadap kejahatan penduduk Mekah. Dia telah mendengar kemarahan kaum Quraisy lantaran membela Tuhan-Tuhan mereka dan penyiksaan mereka terhadap orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW. Itu sebabnya dia enggan untuk bertanya tentang Muhammad SAW, sebab dia sendiri tidak tahu apakah orang yang diajaknya mengobrol itu termasuk pendukung atau musuh Muhammad SAW. Begitu malam tiba, Abu Dzar berbaring di dalam masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib melintas dan Ali tahu bahwa Abu Dzar adalah seorang pendatang. Ali serta-merta berkata kepadanya, "Ikutilah kami, wahai saudara." Abu Dzar pun mengikutinya dan menginap di rumah Ali. Pada keesokan paginya, Abu Dzar membawa wadah air dan makanannya dan datang kembali ke masjid tanpa keduanya saling bercakap-cakap. Kemudian Abu Dzar menghabiskan hari kedua di masjid dan dia belum juga mengetahui kabar tentang Nabi SAW. Saat petang menjelang, dia sudah hendak berbaring di dalam masjid. Lalu Ali datang dan berkata kepadanya, "Apa orang ini tidak tahu rumahnya?" Kemudian Abu Dzar pergi ke rumah Ali dan menginap di sana pada malam kedua. Dan kedua tidak saling bertanya tentang apapun. Pada malam ketiga, Ali berkata kepada Abu Dzar, "Apa kau tidak mau bercerita kepadaku soal tujuanmu datang ke Mekah? Kalau kau berjanji akan menunjukkan apa yang kucari, maka aku akan mengatakannya," jawab Abu Dzar. Maka Ali berjanji untuk melakukannya. "Aku datang ke Mekah dari tempat yang jauh untuk menemui seorang nabi baru dan mendengarkan ucapannya," ujar Abu Dzar. Kebahagiaan Ali membuncah. Lalu dia berkata, "Demi Allah, dialah Rasulullah. Dialah. Besok pagi ikuti aku kemanapun aku pergi. Kalau aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, aku akan berhenti seakan-akan sedang menuangkan air.
Kalau aku berjalan lagi, maka ikutilah aku sampai kau memasuki pintu rumah bersamaku. Pada malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur nyenyak lantaran sangat rindu untuk berjumpa dengan Nabi SAW dan sangat ingin mendengarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Pada keesokan paginya, Ali berangkat bersama sang tamu menuju rumah Rasulullah SAW. Abu Dzar mengikuti langkahnya dan dia tidak memandang ke arah manapun sampai kedua masuk ke rumah Nabi SAW. Lalu Abu Dzar berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Rasulullah. Abu Dzar menjawab, orang yang pertama yang memberikan salam kepada Rasulullah SAW dengan tahiyat Islam. Lalu setelah itu ucapan salam menjadi akrab dipakai orang. Rasulullah SAW mengajak Abu Dzar untuk memeluk Islam dan membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama baru, maka dia menjadi orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Setelah itu aku tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekkah dan beliau mengajarkan Islam kepadaku. Beliau juga mengajariku beberapa ayat Al-Quran. Beliau bersabda kepadaku, "Jangan kau beritahu siapapun tentang keislamanmu di Mekkah. Aku khawatir mereka akan membunuhmu." Aku menjawab, "Demi zat yang jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan meninggalkan Mekkah sampai aku datang ke masjid dan aku akan mendakwakan kebenaran di hadapan orang-orang Quraisy." Rasulullah diam. Aku datang ke masjid dan orang-orang Quraisy duduk berbincang. Di sana, aku lalu masuk ke tengah-tengah mereka. Aku berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai bangsa Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya." Begitu mereka mendengar ucapanku, mereka semua bangkit dari tempat duduk. Mereka berkata, "Tangkap orang yang keluar dari agamanya ini." Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, menarikku. Dia berusaha melindungiku dari hantaman orang-orang Quraisy. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, apa kalian hendak membunuh orang yang berasal dari Ghifar, tempat yang selalu dilewati kafilah kalian? Biarkan dia bersamaku." Begitu aku siuman, aku datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Saat beliau melihat keadaanku, beliau bersabda, "Bukankah sudah kularang kau mengumumkan keislamanmu?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, itu keinginan hatiku dan aku sudah memenuhinya." Beliau bersabda, "Kembalilah kepada kaummu dan beritahukan kepada mereka apa yang sudah kau lihat dan kau dengar. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada mereka lewat dirimu dan memberi balasan karena amal baik yang kau lakukan kepada mereka. Kalau kau mendengar bahwa aku sudah berdakwah secara terang-terangan, maka datanglah kepadaku." Aku pun berangkat sampai tiba di perkampungan kaumku. Lalu saudaraku Anis bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan?" Aku menjawab, "Aku masuk Islam dan aku meyakininya." Tak lama berselang Allah pun membuka hati Anis untuk menerima Islam. Dia berujar, "Aku tidak membenci agamamu. Aku sekarang masuk Islam dan meyakininya juga." Lalu kami berdua mendatangi ibu kami. Kami mengajaknya untuk masuk Islam. Dia menjawab, "Aku tidak membenci agama kalian berdua." Dan dia pun masuk Islam. Sejak hari itu, keluarga ini telah masuk Islam dan berdakwah di jalan Allah pada daerah Ghifar. Mereka tidak pernah jenuh dan putus asa, sampai akhirnya ada begitu banyak penduduk Ghifar yang masuk Islam dan mendirikan sholat. Sebagian dari penduduk Ghifar berkata, "Kami akan terus menjalankan agama kami sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan di saat itulah kami akan masuk Islam." Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ghifar, Allah mengampuni mereka. Ghifar sudah masuk Islam dan Allah akan menyelamatkannya." Abu Dzar tinggal di kampungnya sehingga dia tidak sempat ikut berjihad pada perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dia lalu datang ke Madinah dan memohon agar diizinkan untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengizinkannya dan dia sangat gembira dapat mendampingi dan melayani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senantiasa memberikan penghormatan dan memuliakan Abu Dzar. Beliau tidak pernah berjumpa dengannya kecuali beliau menjabat tangannya. Beliau juga senantiasa memperlihatkan wajah ceria di hadapannya. Ketika Rasulullah SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Dzar tidak sanggup lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Setelah ditinggalkan pemimpinnya dan kehilangan petunjuknya, dia pun pergi ke sebuah desa di Syam dan tinggal di sana selama pemerintahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Abu Dzar yang tinggal di Damaskus mendapati kaum muslimin sudah begitu mencintai dunia dan hidup mewah. Hal ini membuat ia keheranan dan menolaknya. Utsman pun meminta dia untuk datang ke Madinah dan dia pun datang, namun dia tidak betah hidup bersama orang-orang yang sangat mencintai dunia.
dan orang-orang pun menjadi benci kepadanya lantaran dia bersikap sangat keras kepada mereka. Akibatnya, Utsman memerintahkan dia untuk pindah ke Ar-Rabatsah, sebuah desa kecil yang ada di Madinah. Dia lalu berangkat ke sana dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari keramaian manusia. Dia memilih bersikap suhud terhadap milik manusia, selalu meladani Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya yang lebih mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Pada suatu hari, seorang lelaki bertamu ke rumah Abu Dzar dan melihat ke sekeliling, namun dia tidak menemukan barang apapun. Orang itu bertanya, "Wahai Abu Dzar, mana perabotanmu?" Abu Dzar menjawab, "Kami punya rumah di akhirat. Kami mengirimkan perabotan terbaik kami ke sana." Orang itu pun memahami maksud Abu Dzar dan berkata, "Tapi kau harus punya perabotan selagi kau berada di dunia." Dia menjawab, "Tapi pemilik rumah ini tidak akan membiarkan kami tinggal di sini." Abu Dzar, Amir, pemimpin Syam, mengirimkan uang 300 dinar kepada Abu Dzar beserta sebuah pesan, "Pakailah uang ini untuk mencukupkan kebutuhanmu." Abu Dzar menampik sambil berkata, "Apa pemimpin negeri Syam? Abdullah tidak menemukan orang yang lebih miskin dariku." Pada tahun 32 Hijriah, ajal datang menjemput sang hamba yang taat beribadah dan hidup suhud, yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.